Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Ketemu lagi kita di mata kuliah komunikasi antar pribadi pada pertemuan 6 yang akan membahas mengenai emotional messages. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan kata-kata emotional messages ini, atau kita bisa menyebutnya emosi gitu. Tapi memang sebagian orang kadang-kadang masih suka salah nih dengan penggunaan kata emosinya sendiri. Misalnya kayak sering banget gak sih kita gitu ngomong kayak, aduh gue emosi banget deh sama dia, aduh gue emosi gitu. Maksudnya kan sebenarnya adalah marah ya, atau kesel, tapi kita seringkali menggunakan kata emosi ini dengan tidak tepat. Padahal sebenarnya yang kita tahu adalah bahwa emosi ini banyak sekali, bukan cuman marah, bukan cuman kesel, tapi juga bisa kecewa, bisa sedih, bisa senang, dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip apa aja sih yang ada di dalam sebuah emotional messages gitu. Terus kira-kira ada nih tips-tips apa aja nih yang bisa kita lakukan, misalnya kalau kita sedang marah, atau bagaimana biar kita bisa mencapai emotional competence, atau bagaimana kalau kita sedang menghadapi orang yang sedang berduka. Yuk, mari kita masuk ke materinya. Oke, nah sebelum kita masuk materi, teman-teman lihat di sini ada 6 statement ya. Ini saya bacain satu-satu. Yang pertama adalah expressing feelings is healthy. It reduces stress and prevents wasting energy on concealment. 2. Expressing feelings can help others understand you. 3. Emotional expressions is often an effective means of persuading others to do as you wish. 4. Expressing feelings can lead to interpersonal relationships problems. 5. Expressing emotions may lead others to perceive you negatively. 6. Emotional expressions can lead to greater and not less stress. Expressing anger, for example, may actually increase your feelings of anger. Nah, teman-teman bisa diisi dulu nih kalau menurut teman-teman mana yang true dan mana yang false yang menurut teman-teman. Nah, kalau teman-teman isinya dari 1 sampai 3 true, sementara 4, 5, 6 itu false, berarti teman-teman selama ini sudah mengekspresikan perasaannya dengan baik ya. Teman-teman memahami bahwa ketika kita mengalami sebuah emosi, teman-teman bisa mengekspresikan itu dan menganggap pengekspresian emosi adalah sesuatu yang baik dan wajar dilakukan. Tapi kalau teman-teman menganggap 4 dan 5, 6 ini yang true, berarti teman-teman belum bisa untuk mengekspresikan atau menganggap bahwa mengekspresikan perasaan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, pada kenyataannya sebenarnya ketika kita mengalami sebuah emosi, itu simpelnya jangan dipendem ya, atau misal jangan dipendem kelamaan gitu. Jangan ketika kita ngerasain marah kita diem aja, sedih diem aja, seneng diem aja. Nah, tapi kita harus belajar, kita sebut sebagai emotional competence gitu, bagaimana kita bisa mengelola perasaan yang kita miliki dan bagaimana mengekspresikannya dengan baik. Okay, a useful backdrop to these discussions is to identify some of the reasons we communicate emotions. Kenapa kita mengkomunikasikan emosi kita? Yang pertama, you want or need to vent. You want catharsis to reveal your feelings. Nah, jadi kalau misalnya kita merasakan sesuatu gitu, kita sebenarnya kita tuh pengen ngeluapinnya, pengen kayak katarsis itu adalah kayak misalnya kita lagi kesel banget, terus udah gitu kita lari ke atas gunung tinggi, terus kita teriak sekencang-kencang wah gitu untuk meluapkan perasaan yang kita miliki biar kita jadi lega. Itu tuh katarsis gitu ya. Kita lagi kesel, kita teriak aja sekencangnya, tapi habis itu kalau kita merasa lega, berarti kita sudah melakukan katarsis. Nah, kedua adalah you want or need attention, support, or advice. You want or need people to pay attention to you, to offer you consolations, or to give you suggestions for what you should do now. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita sedang ngerasain sesuatu gitu dan kita cerita sama temen, itu berarti kan sebenarnya kita entah itu kita butuh attention, kita butuh support, kita butuh advice gitu. Ketika kita meluapkan emosi yang kita rasakan, itulah yang kita butuhkan.
Terakhir, you want or need to bond to strengthen your relationships, and so you might share similar emotional experiences to show your understanding and empathy. Jadi sebenarnya ketika kita mengekspresikan, mengkomunikasikan emosi kita kepada orang lain itu sebenarnya bisa untuk memperkuat hubungan kita ya. Jadi kita juga bisa berbagi, sharing emosi yang kita rasakan sama orang lain. Jadi ini kira-kira kenapa kita harus atau kenapa kita mengkomunikasikan emosi kita. Oke, ini ada berbagai prinsip-prinsip dari emotions dan emotional messages. Yang pertama adalah emotions occurs in stages. Nah, perlu dipahami bahwa ketika kita merasakan emosi akan ada tahapan-tahapannya ya. Jadi ada berbagai teori nih yang ngomongin tentang si tahapan-tahapan ini dan ini beda-beda gitu. Kalau pertamanya teori yang A ini dia bilang bahwa an event occurs, kemudian you experience an emotions, you respond physiologically. Jadi yang pertama itu misalnya kita ada berita yang bikin kita cemas gitu, itu eventnya. Terus udah gitu kita langsung ngerasain, aduh kita cemas nih, kita merasa cemas, baru abis itu kita respon fisiknya adalah kita gemeteran. Nah, kemudian ada teori lain yang bilang kebalikannya. Kalau kita menerima berita yang bikin kita cemas, terus kita gemeteran dulu nih, you respond physiologically dulu, yang si B, terus baru terakhirnya adalah baru kita merasakan cemasnya. Nah, satu lagi ada juga yang bilang kalau misalnya kita ngerasain gemeterannya dulu, terus abis itu baru kita interpret this arousal, kita menginterpretasikan dulu ini gue gemeteran kenapa nih gitu. Abis itu baru decide what emotions you are experiencing, you identify the emotions you are feeling. Jadi ini tahapannya agak lebih panjang. Setelah itu kita interpretasi dulu, ini kira-kira gue kenapa ya gemeteran, kira-kira emosi apa yang gue rasain, oh ternyata gue sedang merasa cemas. Nah, apapun itu yang mau dipahami sama teman-teman, mau A, mau B, mau C, tapi intinya adalah bahwa ketika kita merasakan emosi ada tahap, ada stage-stage-nya yang kita lalui ya. Prinsip yang selanjutnya adalah emotions may be primary or blended. How would you feel in each of the following situations? You won lottery, you got the job you applied for, your best friend just died, your parents tell you they're getting divorced. Nah, ketika kita misalnya kayak kita menang lotre gitu ya, kita biasanya yang kita rasain adalah apa? Senang ya. Itu yang kita biasanya nggak ada selain senang apa ya, tapi biasanya memang mayoritas kita akan merasakan senang ketika kita menang lotre atau misalnya kita keterima kerja gitu. Itu yang kita rasain adalah biasanya kita sebut sebagai primary emotion gitu ya. Senang, sedih, kecewa gitu, itu adalah primary emotions. Takut ya, tapi kita lihat bahwa misalnya kayak your parents tell you they're getting divorced, apa yang kita rasain? Iya sedih juga, iya kecewa juga, iya cemas juga, nanti khawatir bakal gimana gitu ya. Itu akan ada emosi-emosi yang banyak sekali di dalamnya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mengalami sebuah kejadian itu kita nggak cuma merasakan primary, tapi juga kadang-kadang kita ada perasaan campur aduk. Jadi nggak juga ya kalau dibilang misalnya satu kejadian itu bisa menghasilkan satu emosi, tapi satu kejadian ini bisa membuat banyak sekali emosi yang terjadi di kita. Nah, ini sekedar contoh dari emosi. Kita lihat nih kayak joy, trust, fear, surprise, sadness, disgust, anger, anticipations, ini lebih kepada primary emotions. Tapi kita lihat bahwa ada yang blended nih, misalnya kayak love ini ada di antara serenity sama acceptance. Nah, ini kan berarti ada yang blendednya. Tapi ini sebagai contoh aja, kayak misalnya kita waktu itu suka nonton, kalau teman-teman pernah nonton Inside Out gitu, nah itu kan sebenarnya ada yang primary-nya ya, yang si sad, si joy itu adalah primary emotion, sementara ntar ada yang gabungannya juga beda lagi, itu kalau nggak salah ada tabelnya gitu. Tapi intinya adalah ya gitulah, emosi itu banyak banget range-nya, dan ketika kita merasakan atau mengalami sebuah kejadian itu kita bisa cuma memang merasakan satu emosi, atau kita bisa merasakan yang blended tadi. Next, emotions involve both body and mind. Bodily reactions are the most obvious aspect
of our emotional experience because we can observe them easily. Nah, yang paling kelihatan memang kalau misalnya kita sedang merasakan emosi itu dari badan kita sendiri, dari tubuh kita ya. Kita ketakutan, kita langsung gemeteran. Kita happy, kita biasanya gesturnya lebih open, kita smile, kita senyum gitu. Itu lebih kelihatan. Tapi intinya adalah ketika kita mengalami sebuah emosi tertentu, itu pasti akan melibatkan pikiran kita mikir apa gitu, dan badan kita akan bereaksinya seperti apa. You conclude that Raymond is happy to see you because of his smile and his open body posture. The mental or cognitive part of emotional experience involves the evaluations and interpretations you make on the basis of what you experience. Sally ignores you in the college cafeteria. The emotions you feel depend on what you think this behavior means. You may feel pity if you figure that Sally is depressed because her father died. You may feel anger if you believe that Sally is simply rude and insensitive and snub you on purpose. Nah, kita lihat ya bahwa kalau yang tadi yang contohnya adalah body ini ya, berhubungan dengan body, ini yang kayak si Raymond ini gitu. Jadi kita misalnya melihat si Raymond ini, kita tahu bahwa dia happy karena dia senyum, karena dia gesturnya, posturnya terbuka. Nah, tapi di sisi lain dengan contohnya si Sally ini, kita bisa tahu kalau misalnya berarti kita ketika seseorang melakukan sesuatu kepada kita, ada sebuah event dia melakukan sesuatu, nah kita berpikir dulu nih tentang emosi apa nih yang kita rasain ketika orang melakukan sesuatu kepada kita. Jadi ada yang kita pikirin dan ada yang ada reaksi tubuhnya juga. Next, emotions are influenced by variety of factors. Kita perlu tahu bahwa emosi-emosi ini memang dipengaruhi dengan sejumlah faktor-faktor yang berbeda. Yang pertama adalah culture gitu. Jadi ada culture yang memang kita boleh mengekspresikan emosi sebebas-bebasnya. Ada juga culture yang memang kita tidak boleh atau kita dianggap tidak etis kalau misalnya kita mengekspresikan emosi. Atau misalnya kayak misalnya orang Batak gitu. Kalau orang Batak, kalau ada sanak keluarganya yang meninggal, dia malah boleh tuh kayak ngeraung-ngeraung di depan orang yang meninggal tersebut gitu ya. Semakin nangis itu semakin baik gitu. Tapi misalnya di budaya lain, kalau misalnya ada yang meninggal, terus kita nggak boleh jangan sampai ngeraung-ngeraung, boleh nangis tapi jangan meraung-ngeraung. Kenapa? Karena nanti akan memberatkan orang yang meninggal. Itu contohnya. Kemudian gender, nah ini dia nih, karena kita di budaya yang memang dari dulu kita membedakan perempuan dengan laki-laki, maka cara pengekspresian emosi di gender ini juga beda-beda gitu. Kayak laki-laki dari dulu dianggap laki-laki tidak boleh nangis. Kalau laki-laki nangis itu berarti cengeng gitu. Laki-laki nggak boleh cengeng. Nah, gara-gara itu laki-laki dari kecil dia meskipun dia merasa sedih tentang suatu hal gitu, dia akan gue nggak boleh nangis nih, gue nggak boleh kelihatan cengeng gitu. Jadi dia lebih punya kecenderungan untuk menutupi apa yang dia rasakan dibandingkan dengan perempuan. Personality juga, biasanya orang yang ekstrovert ya dia bisa lebih meluapkan apa yang dia rasakan dibandingkan orang yang introvert. Relationships, nah ada penelitian yang bilang bahwa kalau di orang yang punya banyak temen, ini penelitian udah lama sih ya, kayak misalnya orang yang punya banyak teman di Facebook itu dia bisa lebih less stress dibandingin orang-orang yang punya teman gitu. Atau misalnya sebenarnya orang yang punya hubungan yang baik dengan banyak orang itu emosinya akan lebih baik lagi gitu. Oke. Next, nah, emotional expressions uses multiple channels. Kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan itu dengan channel yang banyak banget gitu. Kalau kita face to face communication, kita bisa mengekspresikannya dengan verbal, dengan non-verbal, atau kita bisa misalnya kita SMS atau kita WhatsApp, kita bisa sebenarnya channel itu banyak ya. Bisa nggak ngomong doang, chat, atau kita bisa dengan emoticon, tapi intinya adalah kita menggunakan berbagai channel untuk bisa mengekspresikan emosi yang kita rasakan. Okay, next, emotional expressions is governed by display rules. Caucasians found the expressions of contempt more appropriate than did Asians. African Americans and Hispanic felt that showing disgust was less appropriate than did Caucasians. Hispanic rate
public display of emotions as less appropriate than did Caucasians, and Caucasians rate the expressions of fear as more appropriate than did Hispanic. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ada aturan-aturan pada setiap budaya yang beda-beda bagaimana cara mereka apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang kira-kira pantas dan tidak pantas untuk diekspresikan emosinya. Women talk more about feelings and emotions and use communications for emotional expressions more than men do. Nah, biasa ya kan, kayak tadi saya bilang emang kalau perempuan ini biasa dia lebih bisa ngomongin apa yang dia rasain dibandingin laki-laki. Next, emotions may be adaptive and maladaptive. If you feel anxious about not doing well on an exams, it may lead you to study harder. If you fear losing your partner, you may behave more supportively and lovingly. Ini adalah contoh dari emotions may be adaptive. Ketika kita ngerasa takut, kita ngerasa cemas nih, aduh besok gue ujian, aduh kepikiran terus akhirnya oke, gue gimana caranya biar gue bisa, gue belajar. Atau ketika kita sayang banget sama pacar kita, terus udah gitu kita kepikiran, aduh gue gak mau nih kehilangan pacar gue, maka oke, berarti gue harus berbuat apa ya? Oke, gue harus lebih care sama dia, gue harus lebih baik lagi sama dia, gitu. Itu adalah yang kita sebut sebagai adaptif. Tapi ketika misalnya mau ujian besok, aduh kepikiran terus, aduh gimana besok ujian, tapi kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, malah ya kita nggak belajar, kita tetap dengan paniknya, tetap dengan cemasnya sampai pada hari ujian kita nggak bisa kerjainnya. Atau kita punya pacar, kita nggak mau kehilangan dia, terus kita jadi kayak aduh gue harus ngapain jadi akhirnya pacarnya kemana-mana nggak boleh, dikekang, posesif. Itulah yang kita sebut jadinya maladaptif ya. Jadi yang satu bisa membuat kita menjadi positif, yang satu lagi membuat kita menjadi negatif. Next, emotions can be used strategically. In a conflict situations, emotions are often used to win. If someone cries enough and laughed enough, the other person may just give in. It works for the baby who wants to be picked up, and it often works for the adult and enables the person to win the fight. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menggunakan emosi ini dengan sebagai strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi kayak misalnya kita biasa nih berantem sama pacar, terus udah gitu sebenarnya kita yang salah, tapi karena kita pengennya menang, ya udah gue nangis aja deh. Nah kalau nangis kan pacarnya jadi nggak tega, jadi kita yang menang. Itu kan sebenarnya strategi. Atau misalnya kayak bayi itu pengen digendong, dia nangis aja. Kalau lihat bayi nangis kan nggak tega, terus kita gendong. Nah, one frequent emotional strategy is emotional blackmail, where there is a clear threat if the other person doesn't comply. Nah, ini yang bahaya adalah ketika kita melakukan strategi yang kita sebut sebagai emotional blackmail. Emotional blackmail ini adalah kayak ancaman yang kita lakukan kepada orang lain. Kemudian orang lain itu jadi takut, jadi terpancing emosi takutnya, terpancing emosi cemasnya, sehingga dia melakukan apa yang kita inginkan. Ini sebenarnya sebuah strategi yang bagus karena orang akan jadi melakukan apa yang kita inginkan, tapi ini tidak baik ya. Bagus tapi tidak baik. Jadi caranya berhasil, tapi ini nggak bagus karena kita memainkan perasaan orang. Nah, contohnya kayak misalnya, kalau lo putusin gue akan bunuh diri gitu. Nah, maka si pacarnya ini yang sebenarnya udah bosen atau udah nggak suka sama dia tetap bertahan dengan hubungan yang misalnya udah toksik karena cuman saking takutnya dia nih orang bunuh diri gitu. Aduh, kalau dia sampai bunuh diri ntar kenapa-napa, gue disalahin segala macam. Itu ini kita sebut dengan emotional blackmail. Nah, next, emotions have consequences. By revealing your emotions, you may create close bonds with others. At the same time, you may also scare people with too much and too intimate disclosure. Nah, ya, kalau kita mengekspresikan emosi memang ada konsekuensinya ya, ada baik ada buruknya gitu. Jadi baiknya adalah kita jadi misalnya bisa lebih dekat sama orang itu, orang tersebut lebih paham kita jadi lebih paham sama orang tersebut, jadi relationship-nya lebih baik, ada bond-nya. Tapi kalau misalnya kita berlebihan meluapkannya, atau kita terus-terusan apa-apa, bentar-bentar nangis, bentar-bentar
curhat sampai guling-guling gitu, bentar-bentar marah-marah gitu, itu yang konsekuensi jadi negatif buat kita. Misalnya kayak bos yang tukang kerjaannya jadi marah-marah mulu, dibilangnya jadi aduh bos gue marah-marah mulu nih, nggak jelas nih, jadi kayak kita kelihatannya jadi emotional unstable gitu. Jadi memang setiap emosi yang kita luapkan memang sebenarnya ada konsekuensinya, tapi kita harus tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini adalah emotions are contagious. If you ever watch an infant and mother interacting, you can readily see how quickly the infant mimics the emotional expressions of the mother. If the mother smiles, the infant smiles. If the mother frowns, the infant frowns. As children get older, they begin to pick up more subtle expressions of emotions. Perlu diingat bahwa emosi itu nular. Jadi kalau misalnya teman-teman punya teman satu geng isinya galau-galau semua, jadi ikut-ikutan bisa galau. Atau misalnya kayak yang satu yang ini depresi mulu nih, ditinggal pacarnya, yang satu juga galau mulu nih, kerjanya berantem sama pacarnya. Kita sebenarnya di situ tadi kita sama pacar kita jadi hubungannya biasa aja, tapi karena kita ada di geng itu, kita bisa jadi ikut-ikutan galau, kita jadi cari-cari nih kesalahan pacar kita yang di mana nih. Jadi itulah yang kita sebut sebagai, makanya emosi itu nular gitu. Kayak misalnya kita ke rumah duka, ada yang meninggal, karena semua ngeliatin orang pada nangis, kita jadi ikut-ikutan sedih ya. Jadi perlu diingat bahwa menular emosi itu. Oke lah, jadi ketika kita ngomongin emosi nih gitu ya, sebenarnya apa sih yang kita harus lakukan ketika kita mengalami emosi tertentu yang terjadi dalam diri kita gitu. Nah, kita harus punya yang namanya emotional competence, atau kalau orang-orang bilang bisa disebutnya dengan EQ, beda sama IQ ya. Nah, EQ ini menurut penelitian dia akan lebih, orang-orang yang punya EQ yang baik ini akan lebih berhasil di bidang pekerjaan dibandingin orang-orang yang punya IQ tinggi. Makanya ini penting banget kita punya. Nah, gimana caranya biar kita punya emotional competence? Nah, misalnya ini contohnya ciri-ciri yang satu adalah kita punya emotional understanding. Kita harus mengerti, what am I feeling? What made me feel this way? Aduh, gue lagi ngerasain apa ya? Apa yang gue rasain gitu? Kenapa gue ngerasain ini? What exactly do I want to communicate? Kalau gue lagi sedih, kira-kira gue mau ngomongnya gimana nih? Ya, what are my communications choice? Efektif kah? Apakah sudah efektif? Apakah etis kah? Gitu. Jadi misalnya kayak kita lagi marah nih ya, apa yang saya rasakan gitu, saya ngerasa marah. Kenapa saya bisa marah? Oh, saya marah karena partner saya menuduh saya nggak kerja gitu ya. Terus kira-kira what exactly do I want to communicate? Kira-kira saya ngomong sama partner saya gimana ya? Apakah what I communicate ya, choice-nya gimana? Apakah saya akan ngamuk-ngamuk ke dia, ataukah saya akan ngomong baik-baik kah? Apakah saya akan ngomongnya jejeritan kah? Itu etis atau enggak? Itu yang kita perlu pikirkan dulu sebelum kita melakukan. Jadi kita harus pahami dulu apa yang sedang kita rasakan, kita olah-alik dulu kita ngerasain apa, kita kenapa ngerasain itu, dan kira-kira ngomongnya yang baik seperti apa. Itu yang kita sebut sebagai emotional understanding. Yang kedua adalah emotional expressions, bagaimana kita mengekspresikan emosi yang sedang kita rasakan. Misalnya, be specific, harus jelas ya, spesifik apa yang kita rasain. Aduh, perasaan gue gak enak nih. Gak enaknya itu apa? Apakah gak enaknya karena takut, gak enaknya cemas, gak enaknya kecewa, atau apa? Kalau bisa spesifik. Describe the reason you're feeling as you are. Jadi, kalau misalnya kita sedih, kenapa? Alasannya kita sedih apa? Kalau kita lagi marah, alasannya apa? Address mixed feelings. Aduh, aku tuh masih sayang nih sama kamu, tapi di sisi lain aku tuh udah sering banget dikecewain sama kamu. Jadi kasih tahu sama orangnya feeling apa aja yang kita rasain kalau memang kita punya mixed feeling. Ask for what you want. Aku tuh maunya setelah aku ngomong kayak begini, aku tuh maunya ini gitu. Jadi kita kasih tahu apa sih alasan kita mengutarakan emosi tersebut. Aku tuh maunya setelah aku tuh sedih, aku tuh pengennya nanti kamu
ngikutin kemauan aku ya. Terus respect emotional boundaries. Jadi kita perlu menyadari bahwa orang tuh, toleransi orang tuh tentang emosinya tuh akan beda-beda gitu. Mungkin ada orang yang bisa mengekspresikan emosinya dengan sejujur-jujurnya gitu, ada yang enggak, tapi kita harus tahu bahwa setiap orang tuh punya emotional boundaries yang beda-beda. Own your feelings, take personal responsibility for your feelings. Jadi kalau bisa jangan nyalain orang lain, kayak kamu bikin aku marah, kamu bikin aku kesel, kamu bikin aku sedih gitu, tapi aku ngerasa sedih karena kamu apa, aku ngerasa kecewa soalnya kamu gini. Jadi lebih ke I-nya ya, bukan you ya. Nah ini dia nih, ada beberapa cara, effective ways to express your anger ya. Yang pertama adalah avoid reacting in a manner that could be seen as emotionally unstable. Kita tahu sih, kalau misalnya kita lagi marah banget sama orang, pasti bawaannya udah kayak mau meledak gitu kan. Tapi perlu diingat, perlu agak ditahan dikit, direm dikit aja, mas. Gimana caranya biar kita bisa mengekspresikan kemarahan kita dengan baik gitu. Kalau misalnya kita udah nggak kuat nih, kita di depan orang banyak, terus kita pengen ngomong, terus kita langsung ngomel-ngomel gitu, jejeritan, teriak-teriak gitu ya di depan, misalnya di depan partner kerja kita, terus kayak orang-orang akan mikir nih si Oya kenapa sih jejeritan kayak gini. Atau misalnya kayak yang sering dialami adalah ini di jalan gitu, terus ada orang pacarannya di mobil, terus mereka keluar dari mobil, terus gitu jadi bikin macet kan, tarik-tarikan lah segala macam, berantem di pinggir jalan, itu kan dilihatin orang-orang. Nah yang kayak gitu itu sebenarnya yang harus dihindari, karena itu terlihat seperti emotionally unstable. Makanya kira-kira reaksi yang kita mau ungkapkan ketika kita lagi marah itu kalau bisa yang kita rem gitu kita. Jadi kita sebelum kita marah nih, pengen marah sama orang, kalau bisa marah banget, kayak hitung dulu deh 1 sampai 10 gitu. Oke, tahan dulu pelan sampai emosi agak menurun, baru kita ngomong sama dia. Ya. Kemudian do not make accusations or attempts to fix blame. Jangan nuduh kalau lagi marah gitu. Kita tahu misalnya ada orang yang punya kesalahan sama kita, tapi kayak misalnya jangan langsung yang kamu selingkuh ya gitu. Tapi kayak orang tuh dituduh, biasanya dia akan lebih defensif. Tapi kita misalnya bisa bilang, aku ngeliat kemarin kamu jalan ke mall sama si ini, bener atau enggak? Itu kan lebih kayak nanya. Tapi kalau kayak udah dari awal kayak jangan selingkuh gitu, tapi itu kan jadi kayak lebih bikin orangnya jadi defensif ya. Yang ketiga adalah express your feelings in a timely manner. Benci banget nih sama orang, atau aduh aku mau nanyain sama pacar aku nih sekarang nih, karena dia tadi ada yang bilang kok dia jalan tuh, sekarang udah jam berapa, jam 12 malam, terus udah gitu nelfon tuh orang jam 12 malam atau jam 3 pagi. Nah itu kan ya lah, orang yang ngedengerinnya juga udah tidur kali, atau misalnya udah nggak mudeng dia ngomongin apa. Jadi kalau bisa carilah waktu yang tepat, itu jam yang tepat, waktu yang tepat, tempatnya juga tepat, jangan yang di depan banyak orang. Kemudian be specific as you describe the factors that triggered your anger and be clear about the resolutions you are seeking. Jadi kita ngomong, memang kita harus marahnya spesifik. Kita marah gara-gara apa? Kita kasih tahu, kita describe ya, apa yang bikin kita marah, dan kira-kira apa nih, kita pengennya ngapain, solusi apa yang bisa kita kasih sama orang yang lagi bikin kita marah itu. Nah, kalau yang ini kebalikan ya. Kalau tadi ceritanya kita yang lagi marah, kalau sekarang adalah gimana nih kalau ada orang yang lagi marah sama kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah recognize and accept the other person's anger. Kita terima dulu deh, ya. Pacar kita marah-marah nih ke kita, kamu tuh nyebelin banget, kamu gitu. Sebenarnya kalau ada orang marah ke kita bawaannya juga gitu. Apalagi kalau misalnya dia ngomongnya udah 6 oktav tuh, kita rasanya pengen balik lagi ya, jadi ngebalikin lagi jadi 7 oktav kan. Kita ngomong, tapi kalau misalnya kita ladenin, dia 6 oktav, kita 7 oktav, dia 8 oktav, terus aja makin tinggi. Makanya kalau bisa nih ya, meskipun kita ngerasa kita nggak salah, atau misalnya kita ngerasa memang dia salah, atau dia memang nyebelin, marah-marah mulu, tapi coba lakukan recognize dan accept the other person's anger. Kita mikir aja kayak, oke, yang lagi marah adalah dia.
kita nggak usah ikut-ikutan marah, biarin aja dulu, biarkan dia meluapkan kemarahannya dulu, kita tahan dulu. Meskipun dia misalnya ngomongin kata-kata yang nyakitin, nyelekit atau apa, kita bisa menghitung dalam hati, atau kita bisa ngomong dalam hati, sabar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah encourage the angry person to vent his or her feelings gitu. Jadi biarin aja dia meluapkan semua yang dia rasain dulu. Aku marah banget sama kamu, aku kesel gitu. Ya, biarin aja dulu. Ya, kita kalau bisa kita diem aja, kita dengerin gitu, kita bisa menjadi good listener, tapi tahan dulu kalau kita mau ngomong apa, kita motong atau apa, pokoknya kita tahan dulu. Nah, yang penting lagi adalah do not respond to an angry person with your own anger. Nah, ini jangan kalau ada orang lagi marah, jadi kita ikut-ikutan marah nih, dia marah, dia tadi saya bilang kayak dia ngomong 7 oktav, kita 8 oktav gitu dia. Meskipun memang misalnya ada kata-kata yang memang nyebelin gitu ya, nuduh-nuduh kita, memang kita pasti jadi marah. Tapi karena kita udah tahu ini nih, kalau bisa ya tahan dulu. Jadi jangan dia marah, kita ikutan marah. Kita inilah dalam hati kita, dalam pikiran kita, oke, dia yang lagi marah bukan gue, yang marah dia bukan gue, yang marah dia bukan gue. Pokoknya terus aja di pikiran kita kayak gitu, biarin dulu. Tahan oh ya, sabar. Pokoknya disabar-sabarin aja dulu ya. Dan baru deh setelah memang dia sudah puas melampiaskan kemarahannya, dia udah terlihat agak tenangan ya, barulah kita bisa give the angry person feedback. Nah, kita bisa melakukan yang kita sudah bahas ya minggu lalu tentang how to be a good listener. Kita bisa menerapkan itu pakai active listening gitu. Kita bisa paraphrase apa yang diomongin. Oke, tadi kamu kesel sama aku soalnya aku pulang telat, ya kan? Oke, kamu ngerasa marah sama aku, kamu kesel sama aku. Nah, itu kan kita, oke, sekarang kamu, ya udah aku minta maaf. Sekarang kalau memang kita merasa salah, kita minta maaf lah. Ya udah, sekarang apa nih yang bisa aku lakukan untuk membuat hubungan kita baik lagi ya, kira-kira gitu. Jadi feedback yang kita lakukan ketika memang si orang yang marah sama kita tuh memang sudah turun kemarahannya. Nah ini adalah tips-tips juga ketika kita berkomunikasi dengan orang yang memang sedang berduka ya. Entah itu misalnya ditinggal pacar, atau ditinggal misalnya orang tuanya meninggal gitu ya. Yang pertama adalah confirm the other person's and the person's emotion. Kita confirm dulu emosi yang kita tahu dia apa yang dia rasain. Sedih banget, frustasi banget, misalnya depresi banget, dan give the person permissions to grieve. Biarin aja dia mau nangis guling-guling dulu, dia mau teriak-teriak, mau marah-marah, kita kasih dia kesempatan untuk dia meluapkan perasaannya. Dan ini yang penting adalah avoid trying to focus on the bright side. Udahlah, cowok kayak gitu doang gitu, masih banyak lah. Dia juga, lu bersyukur kali, lu beruntung kali lu putus sama dia orangnya kan, dia kan playboy ya. Atau misalnya orang tuanya meninggal kayak, terus kita bilang ya udahlah ya, bersyukur aja papamu nggak ngerasain sakit lama-lama. Ya buat sebagian orang memang itu efektif, tapi nggak buat semua orang ya. Jadi kadang-kadang kayak mungkin kalau yang buat yang bapak yang meninggal, kayak misalnya dalam hati aja mungkin dia punya pikiran kalau misalnya, enggak, gue harusnya mengusahakan yang lebih baik lagi buat bapak gue, enggak, bapak gue harusnya meninggal nggak kayak begini-gini. Jadi kalau bisa kita jangan fokus di bright side-nya gitu, tapi biarin aja dia mengalami meluapkan kesedihannya. Kita kalau bisa sih kita jadi good listener aja ya. Nah ini dia nih, encourage the person to express feelings and talk about the loss. Nah ini juga yang perlu dilakukan adalah kalau misalnya ada orang yang sedang berduka, yang lagi sedih banget, lagi grieving, jangan banyak tanya sih sebenarnya, kecuali kalau dia yang ngomong duluan. Kalau dia ngomong duluan, dia express feelingnya, dia ngomongin misalnya tentang kehilangannya, ya udah itu malah bagus gitu. Tapi kalau misalnya dia memang dari awal nggak mau ditanya-tanya, udah. Jadi biarkan dia yang cerita ya. Tapi dan kita harus sabar. Kalau biasanya orang-orang grieving ini dia akan mengulang-ulang cerita dia sedih ya. Misalnya dia putus ditinggal pacarnya, hari ini dia udah cerita nih tentang pacarnya, besoknya dia cerita lagi, besoknya lagi. Kita memang harus lebih sabar sih, karena dia masih memang misalnya ada tahapan ini kan, ada grieving tuh ada stage-nya juga nih, ada dari denial, anger, depression, bargaining, acceptance. Ini
dia akan melalui itu, dan ketika dia mencurahkan sama kita itu akan jadi ada fase-fase pengulangan. Jadi kita memang harus lebih sabar. Yang penting adalah kita nemenin dia. Be especially sensitive to live taking cues. Kalau dia udah nggak mau kayak ngomongin, kita lihat tanda-tandanya gitu. Misalnya kita tanya apa, dia udah nggak mau jawab. Kita tanya apa, dia udah lirik sana lirik sini, lihat jam. Oh, berarti memang dia udah nggak mau ditanya-tanya lagi. Jadi intinya sih sebenarnya kalau ada orang yang sedang mengalami grieving ya, sebisa mungkin kita memang jadi good listener aja gitu ya. Kita dengerin aja, kita terima apa yang dia rasain, kita mengerti perasaannya bagaimana, kita berempati apa yang dia rasain ya. Dan let the person know you care and are available. Yang paling penting adalah kita bisa ngomong sama dia bahwa gue akan ada di sini ya, ada di sebelah lo ya. Kalau lo butuh apa-apa, tenang aja, ada gue ya gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu, memang yang bisa kita lakukan adalah menjadi good listener sih ya, nggak yang kita nanya-nanya terus apa yang gimana, tapi kita dengan cukup dengan keberadaan kita, dan kita bilang bahwa kita akan selalu ada buat dia, itu sebenarnya udah cukup gitu ya. Nah, kecuali kalau dia memang dia butuh teman cerita, kita ada. Dia butuh teman untuk bersandar, untuk dipeluk, untuk cuman ngedengerin dia, untuk cuman liatin dia nangis-nangis gitu, ya udah kita ada buat dia ya. Jadi intinya adalah jangan terlalu banyak ngomong, jadilah kita jadi good listener yang baik. Oke. Sudah selesai. Oke. Kira-kira itu materi tentang emotional messages. Jadi teman-teman sudah mendapatkan materi ya, bahwa ternyata banyak prinsip-prinsip dari emotional messages. Kayak misalnya setiap kita merasakan sebuah emosi itu ada tahapannya ya. Terus udah gitu ketika kita merasakan emosi pasti involve body and mind-nya gitu. Terus emosi juga ternyata memang dia berbeda-beda dalam berbagai bentuk gitu ya, dalam berbeda-beda di dalam culture, dalam gender, dalam relationship gitu ya. Terus udah gitu, dan bisa diekspresikan multiple channels dan sebagainya. Banyak sekali prinsip-prinsip dari emosi. Kemudian juga teman-teman tadi sudah mendapat pembahasan mengenai tentang emotional competence. Itu yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Bagaimana kita untuk mendapatkan emotional competence, yaitu dengan kita tadi emotional understanding dulu ya. Bagi kita memahami dulu emosi yang kita rasakan apa dengan baik, kita pahami dulu, kita pikirkan dulu ya, kira apa emosi yang kita rasakan itu sebenarnya apa sih gitu. Setelah kita pahami, baru kita berpikir gimana cara mengkomunikasikannya dengan baik, gimana yang appropriate mengkomunikasikannya gitu ya. Baru setelah kita berpikir, baru kita melakukannya, melaksanakannya dengan si emotional expressions. Gimana cara mengekspresikannya, gimana nih harus spesifik, harus mendescribe-nya seperti apa ya. Kalau misalnya teman-teman bisa melakukan itu, berarti teman-teman sudah mencapai si emotional competence tadi ya. Kemudian juga tadi teman-teman sudah mendapatkan beberapa tips ya. Misalnya ketika teman-teman lagi marah, apa yang harus kita lakukan kalau lagi marah ya. Yang misalnya kayak tadi, jangan reacting yang heboh banget, karena kalau misalnya heboh banget atau bisa jejeritan atau teriak-teriak terus segala macem gitu, kalau misalnya kita lagi marah, itu biasanya kita malah akan disebut jadi emotional unstable. Jadi memang semarah-marahnya kita, kalau bisa kita kontrol, kita turunin dulu gitu. Jangan kita ngomong kalau misalnya kita lagi ngamuk banget gitu, tapi memang kita tahan dulu, kita sampai emosinya, marahnya agak turun dulu, baru habis gitu kita ngomong ya. Terus udah gitu tadi juga teman-teman sudah mendapatkan tips kebalikannya, gimana kalau ada orang yang marah sama kita. Misalnya kayak contohnya adalah jangan ikut-ikutan marah, biarin dia yang marah. Dan yang terakhir tadi adalah gimana cara menghadapi orang yang sedang di tahap grief ya, tahap berduka gitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Tapi intinya adalah ketika ada orang yang sedang merasakan emosi marah, emosi berduka, sebenarnya balik ke satu
satu titik lagi, itu balik kita ke materi sebelumnya, yaitu listening. Gimana sebaiknya kita kalau menghadapi kedua hal tersebut, berarti kita harus menjadi seorang good listener ya. Nah, mudah-mudahan semua materi hari ini di pertemuan 6 ini bermanfaat buat teman-teman. Tips-tipsnya bermanfaat ya teman-teman, jadi mudah-mudahan bisa lebih mampu mengelola emosi dengan baik, bisa menghadapi orang yang lagi marah, bisa menghadapi orang yang lagi berduka dengan baik gitu teman-teman, juga bisa punya emotional competence yang lebih baik lagi. Oke? Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti sesi kali ini, pertemuan 6. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.